Kehidupan adalah suatu penugasan sementara. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Hanya untuk sementara aku tinggal di dunia. Kitab Mazmur, bab 119, ayat 19. Kehidupan di bumi adalah suatu penugasan sementara. Alkitab penuh dengan metafora yang mengajarkan tentang sifat kehidupan di muka bumi, yaitu bersifat singkat, sementara, dan fana. Kehidupan digambarkan seperti kabut, pelari cepat, nafas, dan segumpal asap. Alkitab berkata, sebab kita, anak-anak kemarin, hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Kitab Ayub, bab 8, ayat 9. Untuk memanfaatkan kehidupan kita secara maksimal, kita jangan pernah melupakan dua kebenaran. Pertama, dibandingkan dengan kekekalan, kehidupan amatlah singkat. Kedua, bumi hanyalah tempat kediaman sementara. Kita tidak akan lama berada di sini, jadi jangan terlalu terikat pada bumi. Mintalah agar Allah membantu Anda dan saya melihat kehidupan di bumi sebagaimana Dia melihatnya. Daud berdoa, Tuhan, tolong aku untuk menyadari betapa singkatnya hidupku di dunia ini. Tolong aku untuk mengetahui bahwa waktuku di sini hampir habis. Dari Kitab Mazmur, bab 39 ayat 4. Berulang-ulang, Alkitab membandingkan kehidupan di bumi dengan kehidupan sementara di sebuah negeri asing. Bumi bukanlah rumah tetap atau tujuan akhir kita. Kita hanya lewat, hanya berkunjung ke bumi. Alkitab menggunakan istilah-istilah seperti orang asing, peziarah, pendatang, pengunjung, dan musafir. Untuk menggambarkan kediaman kita yang singkat di bumi. Daud berkata, "Aku ini orang asing di dunia." Dan Petrus menjelaskan, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Kutipan firman ini dari kitab 1 Petrus bab 1 ayat 17. Allah berkata bahwa anak-anaknya harus berpikir tentang kehidupan secara berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Yang mereka pikirkan hanyalah kehidupan di dunia ini. Padahal tanah air kita ialah surga, yaitu bersama dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang percaya sejati memahami bahwa kehidupan memiliki nilai jauh lebih besar daripada sekedar beberapa tahun hidup kita di planet ini. Identitas kita ada di dalam kekekalan, dan tanah air kita adalah surga. Bila Anda memahami kebenaran ini, Anda akan berhenti cemas memikirkan soal memiliki semuanya di bumi. Allah berbicara dengan sangat jelas tentang bahayanya jika kita hidup demi waktu sekarang dan jika kita memakai nilai-nilai, prioritas-prioritas, dan gaya hidup dunia sekeliling kita. Bila kita bermain-main dengan pencobaan-pencobaan dunia ini, Allah menyebutnya persinahan rohani.
Alkitab berkata, kamu tidak setia kepada Allah. Jika kamu hanya mau mengikuti kehendakmu sendiri, bermain-main dengan dunia setiap ada kesempatan, maka kamu akhirnya menjadi musuh Allah dan orang yang melawan kehendaknya. Firman ini diambil dari kitab Yakobus bab 4 ayat 4. Bayangkan jika Anda diminta oleh negara Anda untuk menjadi duta besar di sebuah negara musuh. Anda mungkin harus belajar bahasa yang baru dan menyesuaikan diri dengan beberapa kebiasaan dan perbedaan budaya agar bisa berlaku sopan dan bisa menyelesaikan misi Anda. Sebagai seorang duta besar, Anda tidak akan mampu mengisolasi diri dari musuh. Untuk menyelesaikan misi Anda tentu harus memiliki kontrak dan berhubungan dengan mereka. Tetapi seandainya Anda menjadi begitu nyaman dengan negara asing ini, sehingga Anda jatuh cinta padanya dan lebih menyukainya ketimbang tanah air Anda, kesetiaan dan komitmen Anda akan berubah. Peran Anda sebagai seorang duta besar akan membahayakan. Bukannya mewakili negara asal Anda akan mulai bertindak seperti musuh. Anda akan menjadi pengkhianat. Yang menyedihkan, banyak orang Kristen telah mengkhianati raja mereka dan kerajaannya. Mereka dengan bodohnya menyimpulkan bahwa karena mereka hidup di bumi, maka bumilah rumah mereka. Padahal bukan. Alkitab dengan jelas berkata, saudara-saudaraku, dunia ini bukan rumahmu. Karena itu, jangan membuat dirimu betah di dalamnya. Jangan menurutkan keinginanmu sendiri dengan mengorbankan nyawamu. Firman ini diambil dari 1 Petrus bab 2 ayat 11. Allah memperingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada apa yang ada di sekeliling kita, karena semua itu bersifat sementara. Kita diberitahu pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya, kehidupan sekarang paling enak bagi sebagian besar dunia barat. Kita terus-menerus dihibur, disenangkan, dan dipuaskan. Dengan skala pertunjukan yang menawan, media yang menarik perhatian, dan pengalaman-pengalaman yang nikmat yang tersedia sekarang, mudah bagi kita untuk melupakan bahwa pengejaran kebahagiaan bukanlah tujuan kehidupan. Hanya jika kita ingat bahwa kehidupan adalah suatu ujian, suatu kepercayaan, dan suatu penugasan sementara, barulah pesona dari hal-hal tersebut kehilangan kekuasaannya atas kehidupan kita. Kita sedang bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang lebih baik. Hal-hal yang kita lihat sekarang, hari ini ada, esok sudah lenyap. Tetapi hal-hal yang tidak dapat kita lihat sekarang akan ada selamanya. Fakta bahwa bumi bukanlah rumah terakhir kita memperjelas mengapa sebagai pengikut-pengikut Yesus kita mengalami kesulitan, penderitaan, dan penolakan di dalam dunia ini. Hal tersebut juga menjelaskan mengapa beberapa janji Allah tampaknya tidak digenapi. Beberapa doa tampaknya tidak dijawab. Dan beberapa keadaan tampaknya tidak adil. Ini bukanlah akhir kisah. Untuk menjaga agar
kita tidak menjadi terlalu terikat pada dunia. Allah membiarkan kita merasakan cukup banyak kesedihan dan ketidakpuasan di dalam kehidupan, yakni keinginan-keinginan yang tidak pernah akan terpenuhi, dan kita tidak benar-benar bahagia di dunia ini, karena seharusnya memang tidak. Bumi bukanlah rumah terakhir kita. Kita diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Seekor ikan tidak pernah bahagia hidup di daratan, karena ikan dijadikan untuk air. Seekor elang tidak pernah bisa merasa puas jika hewan itu tidak dibolehkan terbang. Anda dan saya tidak akan pernah merasa benar-benar puas di bumi, karena Anda dan saya dijadikan untuk sesuatu yang lebih dari itu. Anda akan memiliki saat-saat bahagia di bumi, tetapi tidak ada yang sebanding dengan apa yang Allah telah rencanakan bagi Anda dan juga saya. Menyadari bahwa kehidupan di bumi hanyalah suatu penugasan sementara, seharusnya mengubah nilai-nilai kita secara radikal. Nilai-nilai kekal dan bukan nilai-nilai sementara yang seharusnya menjadi faktor-faktor penentu bagi keputusan-keputusan Anda dan saya. Seperti pandangan C.S. Lewis, segala hal yang tidak kekal tidak berguna secara kekal. Alkitab berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mengira bahwa tujuan Allah bagi kehidupan Anda dan saya adalah kekayaan materi atau keberhasilan populer sebagaimana yang didefinisikan oleh dunia adalah salah besar. Kehidupan yang berkelimpahan tidak ada kaitannya dengan kelimpahan materi, dan kesetiaan kepada Allah tidak menjamin keberhasilan dalam karir atau bahkan dalam pelayanan. Jangan pernah memusatkan perhatian pada mahkota-mahkota yang sementara. Paulus setia, tetapi dia berakhir di penjara. Yohanes Pembaptis setia, tetapi dia dipenggal. Jutaan orang yang setia mati sebagai martir, kehilangan segalanya, atau mencapai ajal tanpa ada hasil apapun. Tetapi akhir kehidupan bukanlah akhirnya. Bagi Allah, pahlawan-pahlawan iman yang paling besar bukanlah orang-orang yang mencapai kemakmuran, keberhasilan, dan kuasa di dalam kehidupan ini, melainkan orang-orang yang memperlakukan kehidupan ini sebagai suatu penugasan sementara dan melayani dengan setia sambil mengharapkan upah yang dijanjikan kepada mereka di kekekalan. Alkitab mengatakan tentang ruang kemasyuran Allah. Semua orang itu tetap beriman sampai mati. Mereka tidak menerima hal-hal yang dijanjikan oleh Allah, tetapi hanya melihat dan menyambutnya dari jauh. Dan dengan itu, mereka menyatakan bahwa mereka hanyalah orang asing dan perantau di bumi ini. Mereka merindukan sebuah negeri yang lebih baik,
yaitu negeri yang di surga. Itulah sebabnya Allah tidak malu kalau mereka menyebut Dia Allah mereka. Masa hidup Anda di bumi bukanlah kisah lengkap kehidupan Anda. Dibutuhkan iman untuk hidup di bumi sebagai orang asing. Sebelum 2 detik berada di surga, Anda dan saya sudah akan berseru, "Mengapa aku begitu mementingkan hal-hal yang bersifat begitu sementara? Apa yang sedang aku pikirkan? Mengapa aku menyanyiakan begitu banyak waktu, tenaga, dan perhatian pada apa yang tidak akan bertahan untuk selamanya?" Ketika kehidupan menjadi sulit, ketika Anda dan saya diliputi oleh keraguan, atau ketika kita bertanya-tanya dalam hati, apakah hidup bagi Kristus layak diperjuangkan? Saudara sehati, ingatlah bahwa Anda dan saya belum pulang. Saat kematian, Anda bukan meninggalkan rumah, justru Anda pulang ke rumah. Dan pokok untuk direnungkan pada hari yang ke-6, dunia ini bukan rumah saya. Ayat untuk diingat, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Firman ini diambil dari 2 Korintus bab 4 ayat 18. Pertanyaan untuk dipikirkan atau sebagai bahan refleksi kita, bagaimana fakta bahwa kehidupan di bumi hanyalah suatu penugasan sementara bisa mengubah cara hidup saya sekarang? Sahabat sehati, demikian audio rekaman kita di hari yang ke-6. Terima kasih banyak yang sudah mengikutinya dari awal. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.